Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Habib Nurrahman, MSI, selaku dosen mata kuliah Kalkulus Diferensial. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Rio Brilliansyah dengan NIM 009. Perkenalkan, nama saya Fitria Durwatul Afidah dengan NIM 020. Perkenalkan nama saya Muhammad Diki Kurniawan dengan NIM 021. kenalkan saya Susi Retno Wulandari dengan NIM 02. Perkenalkan, nama saya Regina Salwa Ramadhani dengan NIM 031. Kami berasal dari Prodi Statistika dan Sains Data. Akan mempresentasikan tentang aplikasi turunan dalam kalkulus diferensial. Harapan saya melalui presentasi ini kita dapat memahami bagaimana turunan bekerja dan bagaimana cara menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kehidupan dalam sehari-hari. Oke, kita langsung saja tentang materi aplikasi turunan. Baik, pada saat ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Yang pertama, tentang maksimum dan minimum lokal. Sebuah fungsi dikatakan memiliki maksimum lokal di titik C jika nilainya di titik tersebut lebih besar dibanding nilai fungsi di sekitar titik tersebut. Sebaliknya, fungsi memiliki nilai minimum lokal jika nilainya lebih kecil dibandingkan titik di sekitar tersebut. Maksimum dan minimum lokal ini menggambarkan puncak dan lembah lokal pada grafik suatu fungsi. Selanjutnya, titik kritis. Titik kritis terjadi ketika turunan pertama suatu fungsi sama dengan nol, ada disebut titik stasioner. Lalu, ketika turunan pertama tidak ada, disebut titik singular. Titik inilah yang biasanya tuh menjadi kandidat lokasi maksimum, minimum, atau titik belok. Selanjutnya, uji turunan pertama. Jika turunan pertama berubah dari positif ke negatif, maka titik tersebut mengalami maksimum lokal. Sebaliknya, jika turunan pertama berubah dari negatif ke positif, titik tersebut merupakan minimum lokal. Selanjutnya, uji turunan kedua. Jika turunan kedua lebih kecil dari 0, fungsi memiliki nilai maksimum lokal. Selanjutnya, jika turunan kedua lebih besar dari 0, fungsi memiliki nilai minimum lokal. Selanjutnya, kemonotonan dan kecekungan. Apabila turunan pertama lebih besar dari 0, maka fungsi naik. Apabila turunan pertama lebih kecil dari 0, fungsi turun. Apabila turunan pertama sama dengan 0, itu merupakan titik stasioner. Selanjutnya, apabila turunan kedua lebih besar dari 0, akan membentuk fungsi cekung ke atas. Apabila turunan kedua lebih kecil dari 0, akan membentuk fungsi cekung ke bawah. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Langsung membahas contoh-contoh soal dalam aplikasi turunan. Pertama, ada mahasiswa bernama Fauzi. Ia memainkan Football Manager pada HP selama sehari. Fauzi mengukur suhu HP-nya tiap jam. Perubahan suhu HP Fauzi dapat digambarkan Ft 3T kubik kurangi 6T kuadrat tambah 9T tambah 40. Di sini Ft dalam derajat Celcius dan T dalam jam setelah program dijalankan. Berapakah titik-titik kritis, nilai maksimum lokal, dan nilai minimum lokalnya? Untuk menentukan titik-titik kritis, nilai maksimum lokal, dan nilai minimum lokalnya, langkah pertama yaitu menentukan turunan pertama. Tentukan titik-titik kritis, nilai minimum lokal, dan nilai maksimum lokalnya. Langkah pertamanya yaitu menentukan turunan pertama. Untuk menentukan turunan pertama, persamaan tadi dikalikan dengan D per dt. Jadi, D per dt dikalikan 3T kubik menjadi 9T kuadrat. Negatif D per dt
dikalikan dengan 6T kuadrat menjadi min 12T. Ditambah D per dt dikali 9T menjadi 9, dan D per dt dikali 40 menjadi 0. Selanjutnya, menentukan titik-titik kritis. Untuk menentukan titik-titik kritis, turunan pertama yang tadi disamakan dengan 0. Karena semua bilangan ini bisa dibagikan dengan 3, maka saya keluarkan 3-nya. Dan di sini saya memfaktorkan persamaan yang di dalam, sehingga mendapatkan 3T min 1 dan T min 3. Jadi titik kritisnya yaitu T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Langkah selanjutnya yaitu uji turunan kedua. Yang pertama, menentukan turunan kedua sama seperti menentukan turunan pertama. Saya kalikan dengan D per dt. D per dt dikali 3T kuadrat menjadi 6T. D per dt dikali min 12T menjadi min 12. Dan D per dt dikali 9 menjadi 0. Untuk T sama dengan 1 disubstitusikan sehingga menjadi 6 dikali 1 kurangi 12 menghasilkan negatif 6. Karena ini kurang dari 0, maka ini nilai maksimum. Dan untuk T sama dengan 3, kita substitusikan menjadi 18 kurangi 12 menjadi 6. Karena ini lebih dari 0, maka ini nilai minimum. Kita menentukan nilai maksimum lokal dan minimum lokal dengan mensubstitusikan di persamaan awal tadi. Untuk T sama dengan 1, kita kalikan jadi 3 kali 1 pangkat 3 kurangi 6, 1 pangkat 2 tambah 9 kali 1 tambah 40, hasilnya nanti 44. Dan T sama dengan 3 akan menghasilkan 40. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk contoh soal yang kedua, kepada Fitria Durobel Afida, dipersilahkan. Jadi di sini soal kedua, saya mempunyai soal yaitu sebuah perusahaan robotik sedang mengembangkan robot otonom industri. Di dalam robot terdapat ruang pendingin internal berbentuk persegi panjang yang dialiri pipa pendingin khusus untuk menjaga temperatur prosesor utama. Karena keterbatasan bahan, teknisi hanya mempunyai 100 cm pipa pendingin. Teknisi berencana untuk membuat 2 ruang pendingin yang berdempetan. Agar performa robot maksimal, tentukan panjang dan lebar salah satu ruang pendingin agar luasnya maksimum. Di sini saya memisalkan X sebagai lebar ruang pendingin dan Y sebagai panjang satu ruang pendingin. P merupakan panjang total pipa yang tersedia yaitu 100 cm. Bisa dilihat kalau ruang pendinginnya berbentuk persegi panjang. Maka didapatkan fungsi yaitu 2Y plus 3X sama dengan 100. Dan di sini saya memasukkan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar yang didefinisikan sebagai F sama dengan X kali Y. Lalu, saya mengubah persamaan keliling menjadi satu variabel, yaitu menjadi variabel X, yang dimana fungsi utamanya yaitu 2Y plus 3X sama dengan 100. Lalu saya pindah ruaskan 2Y-nya menjadi 3X sama dengan 100 min 2Y dan didapatkan X sama dengan 100 min 2Y per 3. Lalu di sini saya mencari bentuk fungsi luas dengan memasukkan rumus luas persegi panjang tadi, panjang kali lebar, dengan F sama dengan X kali Y. Saya masukkan fungsi
X yang tadi sudah didapatkan dan saya kali distribusi dengan Y. Lalu di sini saya mencari titik maksimum dengan turunan. Didapatkan turunannya yaitu FY aksen sama dengan 100 min 4Y per 3. Dan saya set turunan menjadi sama dengan 0 dengan F aksen Y sama dengan 0. Saya masukkan ke dalam turunan tadi FY aksen sama dengan 100 min 4Y per 3. Lalu saya pindah ruaskan menjadi 100 min 4Y. Lalu didapatkan Y sama dengan 25. Yang dimana ini berarti panjang salah satu ruang pendingin diperoleh 25 cm. Karena sudah didapatkan Y sama dengan 25, kita substitusi ke rumus atau fungsi X yang tadi sudah didapatkan di awal, yaitu menjadi X sama dengan 100 min 2 kali 25 dimasukkan Y-nya, disubstitusikan, dan didapatkan 100 min 50 per 3, dan didapatkan nilai X-nya sama dengan 50 per 3. Jadi, agar performa robotik maksimal, panjang satu ruang pendingin diperoleh 25 cm dan lebar ruang diperoleh 16,767 cm. Untuk soal 3 akan dibacakan oleh Dwiki. Ya, sini akan saya bacakan sebuah benda ber- bergerak sepanjang garis lurus dengan persamaan posisi ST sama dengan 2T pangkat 3 min T pangkat 2 ditambah 3T di mana T merupakan di mana S merupakan jarak dalam satuan meter dan T merupakan waktu dalam satuan detik. Tentukan kecepatan dan kecepatan benda tersebut pada T sama dengan 5 detik. Nah, untuk mencari kecepatan, kita menurunkan persamaan posisi ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi T pangkat 2 ditambah 3T. Sini kita turunkan terhadap T, jadi 6T pangkat 2 dikurangi 2T ditambah 3. Maka kecepatan pada T sama dengan 5, tinggal kita masukkan turunan pertama tadi, jadi 6 dikali 5 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 dikali 5 ditambah 3. Hasilnya 143, satuannya meter per second. Nah, untuk mencari percepatan, kita akan menurunkan fungsi ini, ST 2T pangkat 3 min 2T pangkat 2 ditambah 3T dengan turunan kedua. Nah, kita turunkan terhadap T, jadi 12T Pak dikurangi 2. Jadi, maka percepatan pada T sama dengan 5 detik, tinggal kita masukkan, tapi turunan kedua dari ini, jadi 12 dikali 5 dikurangi 2 sama dengan 58 meter per S pangkat 2. Jadi kenapa menggunakan turunan kedua? Karena percepatan adalah ber- seberapa cepat kecepatan berubah pada waktu. Jadi percepatan adalah turunan kedua dari posisi dari kecepatan ini. Karena merupakan perubahan dari perubahan posisi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk contoh soal keempat, diberikan sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru pada saat T detik dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 40T minus 4T kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah meter. Oke, untuk pembahasannya yaitu diketahui waktu
itu dalam T detik dengan fungsi HT sama dengan 40T minus 4T kuadrat. Yang ditanyakan yaitu tinggi maksimum dari fungsi tersebut. Maka step pertama yaitu diketahui fungsi tinggi peluru adalah HT 40T minus 4T kuadrat. Peluru mencapai tinggi maksimum ketika laju perubahan tingginya atau turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi, turunan pertama dari fungsi HT 40T minus 4T kuadrat terhadap waktu T adalah HT minus 40T 40 minus 8T di sini. Step selanjutnya yaitu setarakan turunan pertama dengan 0 untuk menentukan waktu saat tinggi maksimum tercapai. Dengan cara yaitu 40 minus 8T sama dengan 0 minus 8T kita kayak pindah ruaskan 8T sama dengan minus 40. T sama dengan minus 40 per min 8 akan menghasilkan T sama dengan 5. Nah, 5 di sini adalah waktunya atau dalam detik. Step selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai T sama dengan 5 detik ke fungsi HT, yaitu 40T minus 4T kuadrat sama dengan 40 dikali 5 minus 4 dikali 5 kuadrat. Akan diperoleh hasil 200 dikurangi 100, yaitu dengan hasil 100 meter. Jadi, tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah 100 meter. Oke, untuk contoh soal kelima akan dibacakan oleh Regina. Selanjutnya, soal yang kelima, sebuah kendaraan listrik diuji pada lintasan lurus. Posisi kendaraan dari titik awal setelah T detik diberikan oleh ST sama dengan 1/4 T pangkat 4 min 5T pangkat 3 plus 30T kuadrat plus 10T. Perusahaan menyatakan kendaraan tidak aman jika kecepatannya mulai menurun setelah sebelumnya meningkat. Tentukan waktu T lebih besar dari 0 pertama ketika kendaraan mulai memasuki kondisi tidak aman tersebut. Selanjutnya, pembahasan untuk soal tersebut. Langkah pertama yaitu menentukan turunan pertama dari menurunkan dari ST akan diperoleh T pangkat 3 min 15T kuadrat plus 60T plus 10. Selanjutnya menentukan percepatan dengan menurunkan turunan pertama akan mendapatkan hasil 3T kuadrat min 30T plus 60. Ya, selanjutnya untuk mencari turunan ketiga, uji tanda di akar AT sama dengan 0. Setelah disederhanakan, hasilnya T kuadrat min 10T plus 20 sama dengan 0. Selanjutnya, gunakan rumus kuadrat untuk mencari waktu transisi. Setelah itu diperoleh T plus minus akar 5, T1 sama dengan 5 min akar 5 sama dengan 2,76 sekian. T2 sama dengan 5 plus akar 5 sama dengan 7,236 sekian. Selanjutnya menentukan titik transisi, yaitu T sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan percepatan. Akan diperoleh hasil 60 lebih besar dari 0. Karena yang dicari adalah T lebih besar dari 0, maka kita gunakan T sama dengan 5 min akar 5 sama dengan 2,7639. Selanjutnya, uji turunan percepatan 6T min 30 dengan T yaitu 5 min akar 5. Akan diperoleh hasil min 6 akar 5 lebih kecil dari 0.
karena turunan percepatan lebih kecil dari 0 di titik tersebut, artinya A berubah dari positif menjadi negatif saat melewati T sama dengan 5 min akar 5. Jadi kendaraan mulai memasuki kondisi tidak aman pada waktu T sama dengan 5 min akar 5 sama dengan 2,7 sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi mengenai aplikasi turunan, khususnya cara menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Semoga materi yang kelompok saya sampaikan dapat memahami konsep turunan dengan lebih mudah, terutama dalam mengerjakan soal-soal aplikasi, baik dalam konteks matematika maupun dalam situasi nyata. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.